Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kembali lagi bersama dengan kami di program Renungan Harian. Firman Tuhan adalah kuncinya. Sebelum kita mulai segala aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada perkataan yang mengatakan, semakin tinggi pohon, maka semakin kuat angin menerpanya. Semakin dalam laut, maka akan semakin besar tekanannya. Dan semakin tinggi pangkat, maka akan semakin besar tanggung jawabnya. Demikian pula pemberitaan Yohanes dalam nats ini, yang mengingatkan dan menegaskan kembali bahwa setiap orang percaya yang disebut sebagai anak-anak Allah memiliki tugas dan tanggung jawabnya, yakni tanggung jawab iman dalam menghadapi segala godaan dunia yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan. Untuk itu ada dua poin yang hendak kita petik dalam renungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita diajak untuk mari hidup benar, bukan hidup palsu. Yohanes 14 ayat 6a mencatat bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ayat itu mengungkapkan bahwa Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah sumber kebenaran yang telah membenarkan kita dari kesalahan-kesalahan kita, yakni yang telah membenarkan kita dari dosa. Kita ditebus dari maut dan kematian. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dapat memahami bahwa Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Maka orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Saat ini firman Tuhan mengajak kita sebagai orang percaya agar kita untuk hidup benar, bukan hidup palsu. Dengan cara kita memprioritaskan membuat Tuhan senang, atau yang sering kita dengar, asal Tuhan senang, ATS, bukan asal Bapak senang, atau sering disebut dengan ABS, atau dengan istilah lain yang mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Artinya kita sebagai orang yang percaya, kita diajak untuk berani menyuarakan kebenaran yang bersumber dari Kristus itu sendiri dalam segala segi kehidupan kita, baik dalam lingkungan keluarga, baik dalam lingkungan pekerjaan, dan bahkan hingga di tengah-tengah masyarakat, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, walaupun harus dibenci atau dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita, baik itu dari keluarga kita, baik itu dari teman kita, atau bahkan dari sahabat terdekat kita. Karena banyak mungkin juga orang yang memilih untuk diam, untuk tidak peduli, atau juga untuk mungkin berkompromi akan suara kebenaran itu. Namun firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk berani menyuarakan suara kebenaran itu di tengah-tengah hidup kita. Sebab 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Karena itu, mari hidup benar, bukan hidup palsu. Dan poin yang terakhir, yakni poin yang kedua, firman Tuhan mengajak kita untuk hidup benar dengan berbuah kasih. Matius 7 ayat 16 sampai 17 berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Karena setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan sebaliknya setiap pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Artinya karena Kristus adalah pohon kebenaran, maka kita sebagai buahnya harus melakukan kebenaran. Sebab kebenaran Kristus telah diwujudkan dalam kasih-Nya,
maka kita pun sebagai pengikutnya harus mewujudkan kebenaran itu dengan melakukan kasih kepada sesama kita. Untuk itu, surat Yohanes pada saat ini mengajak seluruh orang-orang percaya dan kita pendengar pada pagi hari ini untuk hidup di dalam kasih, dengan mau berbagi kepada yang lain, dengan mau menolong yang lain bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, dan juga yang terpenting adalah mau untuk mengampuni sebagai bukti kita menuruti firman Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah renungan pagi hari ini yang mengajak saya, mengajak Anda, mengajak kita semua, saudara-saudara yang terkasih, agar kita hidup benar dalam Kristus Yesus sendiri. Dan hidup benar kita wujudkan dengan menghidupi dan melakukan kasih dalam kehidupan pribadi lepas pribadi dan dimanapun kita berada. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.